Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Ruzan Raffi Sukma Putra dan saya akan menjelaskan mengenai kromium dan merkuri dan bagaimana cara kita separasi dan spesiasi dari kedua logam berat ini. Yang pertama, kita baca terlebih dahulu apa itu kromium. Kromium adalah elemen logam transisi yang memiliki nomor atom 24. Dan juga begitu juga dengan merkuri. Merkuri adalah salah satu logam transisi yang memiliki nomor atom 80. Dengan masing-masing bilangan oksidasi yang dimiliki oleh kromium adalah plus 6, 3, dan 2. Dan itu adalah bilangan oksidasi yang sering ditemukan dalam sampel nyata. Dan kemudian merkuri pada umumnya memiliki dua bilangan oksidasi, yaitu plus 2 dan plus 1. Dan untuk pembahasan pada topik pada hari ini adalah fokusan pada bilangan-bilangan atau logam-logam dengan bilangan oksidasi tersebut. Nah, di mana kita bisa mencari merkuri dan krom itu sendiri? Nah, ada 4 source yang mungkin kita akan bagikan di mana kita akan bisa menemukan merkuri dan kromium itu. Nah, yang pertama adalah industri. Kita bisa menemukan itu dalam bidang industri, bahan bakar, mineral, dan juga bahan alami seperti plant dan hewan dan tumbuhan. Dalam bidang industri sendiri, CR atau khususnya itu CR dengan bilangan oksidasi 6+ digunakan dalam industri sebagai pewarna, katalis, dan juga plating. Nah, untuk merkuri sendiri itu biasa digunakan dalam industri baterai, termometer, dan juga sebagai katalis. Untuk fuel itu sendiri, kromium dapat dijumpai dalam pembangkit tenaga listrik untuk FGR atau Fission Gas Retention, di mana CR ini membantu untuk menghilangkan gas-gas fisi yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar nuklir. Kemudian untuk merkuri sendiri itu adalah dihasilkan dari hasil pembakaran bahan bakar fosil yang biasa digunakan seperti batu bara, gas bumi, dan juga minyak bumi. Kemudian yang mineral, banyak kandungan kromium dalam tanah itu sendiri mencapai 200 mg per kilogram. Nah, untuk kromium itu sendiri adalah salah satu mineral yang paling banyak diekstraksi atau ditemukan dengan peringkat yang menempati peringkat 21. Nah, untuk merkuri sendiri adalah salah satu logam yang sangat jarang ditemukan pada kerak bumi. Dan untuk di kerak bumi sendiri itu merkuri hanya mencapai 1,1 mg per kilogram. Nah, untuk kandungan kromium dan juga merkuri yang terdapat pada tumbuhan dan hewan itu ada di seperti ikan, seperti tanaman-tanaman lainnya. Dan kromium itu sendiri dapat dijumpai pada tumbuhan dan juga hewan. Dan biasanya kromium yang ditemukan ini adalah kromium dalam bentuk Cr3+. Dan untuk merkuri sendiri itu biasa dijumpai pada air dan biasanya hasil dari produk polutan yang dihasilkan oleh industri seperti pembuangan hasil dari limbah industri, bahan bakar, dan lain-lainnya yang dialirkan ke air. Dan kemudian dari air itu sendiri Hg akan secara tidak langsung akan dikonsumsi oleh ikan dan ikan itu terkonsumsi oleh kita. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita perlu melakukan separasi dan spesiasi dari merkuri dan kromium itu sendiri? Nah, yang pertama itu ada masalah dan aplikasinya yang bisa kita tinjau. Yang pertama, masalahnya itu sendiri ada masalah kesehatan dan juga lingkungan. CR6 itu sendiri yang bisa kita ketahui adalah produk dari industri, di mana CR6 itu sendiri tidak ditemukan di alam. CR6 itu adalah produk hasil dari sintesis manusia. Nah, CR6 itu sendiri berbahaya apabila terkonsumsi oleh tubuh. Kenapa? CR6 itu sendiri adalah merupakan salah satu bagian dari oksidator yang kuat. Maka ketika CR6 terkonsumsi dalam tubuh kita, dia akan memberikan efek seperti halnya asam yang kuat dan lain-lainnya, yaitu adalah memberikan sifat-sifat korosifnya yang disebabkan oleh kromium. Nah, untuk merkuri itu sendiri adalah salah satu logam berat yang tidak boleh dikonsumsi bagi kita, dengan batas ambang atas yang ditetapkan oleh WHO itu adalah 2 mikrogram per kilogram berat tubuh. Nah, untuk melakukan kenapa harus kita melakukan spesiasi dan separasi dari kromium dan merkuri itu sendiri, karena kromium dan merkuri itu sendiri memiliki banyak kelebihan yang kita bisa aplikasikan, entah itu dalam bidang teknologi atau bidang lainnya. Sebagai contoh, kromium dapat digunakan sebagai pada slide sebelumnya itu sebagai katalis, inhibitor, dan juga merkuri digunakan sebagai termometer, baterai, dan juga relay dalam listrik. Nah,
untuk bidang lainnya, kromium 3 ini, khususnya kromium 3 plus itu adalah salah satu logam yang kita jumpai di banyak tumbuhan dan bisa dan juga membantu dalam menjaga metabolisme dalam tubuh. Nah, untuk merkuri itu sendiri seperti tadi dijelaskan itu bisa digunakan dalam relay dan juga katalis. Nah, untuk gambarannya, setiap dari logam-logam itu akan memiliki fasa-fasanya yang berbeda. Yang pertama, seperti kromium, mereka itu akan dipengaruhi oleh pH dan juga energi yang diberikan. Nah, sebagai contoh, di sini adalah diagram Purbakes. Purbakes itu adalah diagram di mana kita bisa membandingkan kondisi pH yang optimum untuk ekstraksi setiap logam-logam yang ada. Ini sebagai contoh kromium dan juga merkuri. Di mana bisa dilihat ketika pH-nya itu meningkat, maka perubahan bentuk dan struktur dari kromium atau juga merkuri yang dihasilkan itu akan berbeda. Di mana semisalkan kita meningkatkan pH dengan konstanta energi yang diberikan itu konstan, maka kemungkinan akan membentuk kromium, entah itu kromium 3+, 2+, atau 6+. Dan kalau misalkan di merkuri akan terbentuk seperti merkuri 2+ dan juga merkuri 1+. Lagi kita akan melanjuti pembahasannya. Yang kemudian kromium itu sendiri ini adalah salah satu contoh-contoh senyawa yang ada dalam kromium dan juga merkuri, seperti contohnya dalam Cr2+ dengan kromium dengan bilangan oksida 2, yaitu ada kromium nitrida, sulfida, diklorida, dan juga karbida atau CRC. Kemudian dalam bentuk bilangan oksidatif 3+, kromium itu terdapat seperti kromium trisulfat, trichloride, dan juga dikromat. Nah, untuk kromium yang 6+ ini, karena mereka itu adalah golongan dari kromium yang dibuat oleh manusia. Nah, beberapa bentuk kromium 6+ yang bisa ditemukan di alam itu adalah salah satunya adalah krokoid atau PbCrO4. Itu adalah salah satu bentuk dari kromium 6+ yang terbentuk secara alami. Sisanya, kebanyakan kromium 6+ itu dibentuk oleh atau disintesis oleh manusia dalam bidang industri, seperti kromium trioxide dan juga sodium dikromat, yaitu digunakan dalam industri tekstil. Kemudian merkuri sendiri itu ada Hg+1+ dan juga Hg2+, di mana bilangan merkuri pada bilangan oksidasi 1 itu terdapat metil merkuri dan etil merkuri dan juga kolomel. Nah, metil merkuri dan etil merkuri ini adalah salah satu bentuk dari Hg+ yang paling banyak ditemukan di limbah-limbah, seperti contohnya dalam ikan, dalam air, dalam tumbuhan yang bisa terkonsumsi di dalam tubuh. Nah, kemudian terdapat di Hg2+ itu adalah salah satu bentuk merkuri yang terbentuk dalam alami, dalam kebanyakan ditemukan di mineral seperti kokrite, waterstite, kemudian merkuri sulfat. Nah, ini adalah beberapa bentuk dari teknik untuk separasi dan spesiasi. Kita akan membaginya itu dalam bentuk separasi dan spesiasinya untuk krom dan juga untuk merkuri. Nah, untuk separasi dari krom itu sendiri ada beberapa teknik, yaitu menggunakan teknik elektrokimia. Nah, pada penelitian sebelumnya, ini saya ambil dari penelitian Wang 2024, pemisahan untuk kromium 6 bisa digunakan melalui metode elektrokimia dengan menggunakan elektroda platina, karbon, dan juga atau elektroda lainnya. Dan untuk metode ini akan terjadi pertama adalah reduksi Cr6 menjadi Cr3 yang seterusnya akan menjadi Cr0. Nah, dalam teknik ini kita bisa melakukan untuk separasi dari kandungan kromium yang ada dalam entah itu sampel air dan lain-lainnya. Jadi pemisahan elektrokimia ini karena dia itu lebih cepat, lebih mudah, dan juga lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan kita menggunakan teknik separasi dengan sintesis atau bahan kimia yang lainnya. Kemudian ada juga dengan filtrasi membran. Dalam contoh ini terdapat membran dengan menggunakan ZSM5, di mana pada ini membran ini ada bertugas untuk menahan kandungan dari kromium 6+ pada sampel air atau sampel nyata lainnya. Nah, fungsinya itu agar kita mendapatkan sampel yang mungkin lebih jernih atau yang bebas dari kromium 6, di mana kromium 6 ini akan ditahan oleh membran itu sendiri. Dan dalam jurnal sebelumnya yang dilakukan oleh El Cordi pada tahun 2024
itu rejection rate-nya pada membran mencapai 40%. Nah, kemudian ada teknik untuk separasi menggunakan kromatografi. Nah, pada hal ini kita menggunakan kromatografi itu bisa digunakan untuk membedakan atau memisahkan CR6+ dengan CR3+. Salah satunya adalah menggunakan HPLC dengan menggunakan fasa gerak yang lebih polar dan juga kolomnya itu atau fasa diamnya itu menggunakan kolom penukar ion. Nah, seperti di gambar sebelah kiri ini dihasilkan bahwa CR3+ akan terentesi terlebih dahulu atau keluar lebih dahulu dari kolom itu sendiri, terbawa oleh eluen, di mana CR6+ akan tertahan oleh fasa diamnya. Kemudian, maaf, ini ada filtrasi membran lagi. Kemudian ada teknik adsorpsi. Adsorpsi ini atau menggunakan adsorben itu bisa berbagai macam, dan salah satunya itu dengan biosorben. Nah, pada hal ini contoh dengan pada jurnal yang dilakukan sama Hemalata pada tahun 2020, yaitu menggunakan biosorben dari eceng gondok yang dikeringkan. Nah, di sini dihasilkan bahwa efisiensi removalnya itu bisa mencapai 99,67% untuk removal dari CR6+. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian ada teknik untuk separasi dari merkuri. Nah, salah satunya itu adalah menggunakan teknik elektrokimia. Mungkin yang biasa kalian dengar itu adalah teknik elektrodisposisi dengan mengambil logam-logam yang akan diekstraksi dalam bentuk ion menjadi logam-logam dalam bentuk dasar, yaitu seperti bilangan CR0, Ag0, Fe0 dan lain-lainnya. Nah, pada teknik ini digunakan polis silika plate yang akan dilapisi dengan plat platina, dan ini bisa digunakan untuk melakukan ekstraksi dari merkuri dengan merubah Hg2+ menjadi Hg0 pada prosesnya. Kemudian seperti sebelumnya, adsorpsi juga dapat digunakan untuk mengambil atau memseparasikan Hg2+ yang terdapat pada kandungan sampel. Nah, untuk contoh satu ini menggunakan Fe3 nanopartikel Fe3O4 yang dilakukan oleh Antarnusa pada tahun 2022, itu dihasilkan persen adsorpsi mencapai 99,39%. Kemudian filtrasi menggunakan membran pada sebelumnya juga dapat digunakan untuk pemisahan Hg2+. Nah, pada hal ini Hg2+ itu akan tertahan oleh membran yang diletakkan pada sebuah alatnya itu, ya, dimana nanti sampel akan dilewati melalui membran itu dan Hg-nya akan tertahan oleh membrannya itu. Jadi dihasilkan larutan yang bebas dengan merkuri atau Hg2+ itu. Kemudian metode kromatografi juga dapat digunakan untuk memisahkan Hg2+ dan juga Hg+, dimana pada contoh satu ini menggunakan liquid kromatografi dengan menggunakan fasa gerak yaitu mercatoetanol dan juga amonium asetat yang dicampur dengan aseton nitril, dan fasa diam yang digunakan adalah C18. Nah, bisa dilihat bahwa di situ ada pemisahan antara metil Hg, di mana Hg-nya itu bermuatan positif dengan bilangan oksidasinya itu 1. Kemudian ada Hg2+ yang terpisah secara jelas, ya. Nah, bisa dilihat bahwa metil Hg akan terretensi terlebih dahulu, akan terbawa fasa geraknya terlebih dahulu dibandingkan dengan Hg2+. Sehingga metode kromatografi ini dapat digunakan untuk pemisahan merkuri yang baik itu 2+ dan juga 1+. Kemudian kita masuk ke teknik spesiasi. Teknik spesiasi ini adalah teknik, mungkin bisa sebagai mudahnya itu adalah teknik analisisnya. Nah, untuk teknik analisisnya itu sebenarnya banyak yang bisa dapat digunakan. Salah satunya seperti contoh tadi, kromatografi, itu untuk menganalisis baik itu kuantitatif atau kualitatif dari kandungan yang ada di dalam kandungan logam-logam yang ada di dalam kromium. Nah, kemudian kita bisa menggunakan AS, tentu saja AS itu dapat digunakan untuk analisis atom bebas. Kemudian ada XRD. Nah, sebagai contohnya ini chromium oxide. Nah, XRD itu sendiri dapat digunakan untuk analisis misalkan mineral-mineral yang terdapat pada sampel atau hasil ekstraksinya itu membentuk kromium dengan bentuk apa dan lain-lainnya. Itu semua dapat dilakukan dengan menggunakan XRD. Jadi, analisis ini adalah analisis kualitatif untuk menentukan struktur dari kromium yang telah dihasilkan atau diekstraksi.
Dan kemudian dilakukan XPS, yaitu dengan mengandalkan menganalisis binding energy dari setiap logam-logam. Nah, pada contoh kasus ini dalam L-Cordi dengan menggunakan membran itu dapat dilihat bahwa binding energy untuk CR6+ dan juga CR3+ itu sangat berbeda, sehingga dapat digunakan untuk melakukan spesiasi di mana kita bisa membedakan mana yang 3+, mana yang 6+. Kemudian voltametri. Nah, ini teknik elektrokimia elektroanalisis dengan memanfaatkan aliran listrik untuk menghasilkan reaksi entah itu reduksi atau oksidasi. Pada kasus ini kita menganalisis kandungan dari CR6+, di mana CR6+ itu akan kita tinjau dari reaksi elektrokimianya itu adalah puncak katodika atau ke puncak katoda, di mana puncak katoda itu adalah puncak dari reduksi, di mana pada hal ini kromium 6+ akan tereduksi menjadi CR3+. Kenapa menjadi CR3+? Karena CR3+ itu sendiri adalah salah satu bentuk kromium yang sangat stabil. Kemudian analisis selanjutnya yang biasa digunakan atau dapat digunakan itu adalah ICP, di mana pada ICP sendiri kita bisa membedakan perbandingan antara dari CR3+ dan juga CR6+. Nah, kemudian untuk merkuri sama seperti sebelumnya kita dapat menggunakan kromatografi. Salah satu contohnya ini adalah metil Hg, Hg2+, dan juga etil Hg, di mana masing-masing itu akan memiliki waktu retensi yang berbeda. Dan bisa dilihat sendiri bahwa metil Hg+ akan mengalami retensi terlebih dahulu atau akan tertarik oleh fasa gerak terlebih dahulu dibandingkan dengan Hg2+ atau etil Hg. Kemudian AAS juga dapat digunakan untuk analis spesiasi dari logam Hg. Kemudian ada elektrokimia seperti yang sebelumnya. Ini pada peninjauannya itu adalah puncak katodanya, yaitu dengan menganalisis puncak katodiknya, yaitu di mana terjadi Hg2+ itu terjadi reduksi menjadi Hg+ atau Hg0 nantinya. Kemudian ada fluorescence. Nah, mungkin fluorescence ini hampir sama kerjanya dengan UV. Yang membedakan adalah di mana fluorescence, di mana UV kita sinar yang ditangkap adalah sinar yang tidak diserap oleh sampel. Kalau ini sinyal yang akan ditangkap oleh detektor adalah sinar atau energi yang diemisikan oleh sampel itu sendiri. Itu saja dari saya, terima kasih. Dan apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa teman-teman ketik di kolom chat YouTube ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.